Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam. Semoga sehat selalu. Jangan lupa beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Sigad Ridantoro, mahasiswa STKIP BGRI Tulungagung, Prodi Ekonomi 4B. Di video ini saya akan memenuhi tugas pengganti UTS Ekonomi Internasional dosen pengampu Bapak Dr. Nafik Umurul Hadi SE MSI. Pertanyaan pertama, terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah di pasar Indonesia dan internasional dari aspek perilaku konsumen dan perilaku produsen? Dari pasar Indonesia, setelah adanya ancaman penyebaran penularan virus corona dan disusul dengan himbauan pemerintah tidak melakukan aktivitas di tempat keramaian, kunjungan warga ke pasar mengalami penurunan mencapai 50%. Walaupun operasional tetap normal seperti biasa, pada setiap harinya tingkat kunjungan konsumen mengalami penurunan signifikan. Mungkin saja para pengunjung takut, begitu juga yang dialami para pedagang. Ada juga yang merasa khawatir dengan ancaman virus corona. Mewabahnya ancaman penyebaran virus corona berpengaruh signifikan pada perekonomian di lingkungan pasar tradisional. Mungkin saja banyak warga yang khawatir sehingga mengurangi berpergian ke pasar. Biasanya pasar tradisional tersebut selalu ramai dikunjungi warga. Namun saat ini kondisi pasar mengalami penurunan. Dari pasar internasional, penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina, padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Apabila Cina mengalami penurunan produksi, maka global supply chain akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Indonesia juga sangat tergantung dengan bahan baku dari Cina, terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, part elektronik, komputer, dan furnitur. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda lakukan jika Anda adalah pelaku bisnis dengan situasi coronavirus saat ini? Sepertinya tergantung bisnis yang ia lakukan. Menurut saya tidak semua pelaku bisnis mengalami penurunan. Ada juga yang mengalami kenaikan, contohnya seperti produsen masker, hand sanitizer, dan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membuat cairan
desinfektan pastinya akan semakin mengalami kenaikan karena kebutuhan konsumen meningkat karena adanya wabah virus corona. Ada juga yang mengalami penurunan seperti rumah makan, warung kopi, angkutan umum, dan sebagainya. Maka jika saya pelaku bisnis seperti restoran atau angkutan umum, saya akan melakukan penutupan sementara sampai virus corona hilang. Oke, sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, semoga sehat selalu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.